Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan rencana untuk memanggil Presiden Joko Widodo untuk hadir memberikan keterangan atau kesaksian dalam sidang persengketaan Pilpres di tahun 2024 ini. Padahal sebelumnya pihak istana dan keluarga Presiden Joko Widodo telah memberikan pernyataan yang tegas bahwa Presiden Joko Widodo siap untuk hadir jika mendapatkan panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Tempo di artikel yang berjudul MK pastikan tak akan panggil Jokowi. Sidang sudah selesai menyebutkan bahwa juru bicara Mahkamah Konstitusi MK Eni Nurbaningsih memastikan tak ada pemanggilan saksi lainnya untuk memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. MK menilai kesaksian 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo sudah cukup untuk memberikan keterangan dalam sisi pemerintah. Sebelumnya, sejumlah masyarakat sipil mendesak agar MK juga memanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan. Sudah selesai, sudah dipandang cukup karena memang speed trial, pembuktian cepat, ya, nggak mungkin kita mengundang sekian banyak begitu pula. Kecuali kalau sidang PUU, pengujian undang-undang beda, ungkap Eni, usai sidang PHPU di Gedung MK Jakarta Pusat pada Jumat tanggal 5 April 2024. Eni menyatakan bahwa MK telah menutup sidang PHPU. Oleh karena itu, pemanggilan 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP kemarin merupakan sidang terakhir terkait gugatan Pilpres 2024. Sidangnya sudah merupakan sidang pemeriksaan, pembuktian terakhir, tinggal menunggu. Kebetulan kali ini dibuka kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan Ibu Dia. Agenda berikutnya yakni MK akan menunggu penyerahan kesimpulan dari pihak-pihak yang bersangkutan paling lambat pada Selasa 16 April pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini Sabtu 6 April 2024 MK telah memulai rapat permusyawaratan hakim RPH untuk menentukan putusan dari seluruh proses sidang perkara PHPU. Dalam sidang tersebut, seluruh hakim konstitusi menyampaikan pandangan terkait seluruh rancangan PHPU. MK juga membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan selama RPH berlangsung. Hingga saat ini, MK belum menetapkan tanggal putusan sidang PHPU. Sebelumnya, Eni mengkonfirmasi bahwa tanggal tersebut masih tentatif. Artinya bisa lebih cepat atau lebih lambat dari yang sebelumnya ditargetkan, yaitu tanggal 22 April 2024. Ya, dilihat pada situasi terakhir, ujar Eni pada sidang PHPU tanggal 5 April 2024, kehadiran 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo menjadi agenda utama sebagai saksi terkait tuduhan politisasi Bansos dalam Pilpres 2024. Menteri yang hadir yakni Menkeu Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Mensos Tri Risma Harini. Adanya dugaan politisasi Bansos merupakan salah satu poin utama dalam gugatan perselisihan Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi MK. Gugatan yakni nomor 1 PHPU Pres XXII garing 2024 yang diajukan oleh kubu 01 Anies Mohaimin dan nomor 2 PHPU Pres XII garing 2024 yang diajukan oleh kubu 03 Ganjar Mahfud. Ya teman-teman, dari artikel ini kita sudah bisa menangkap bahwa MK telah memastikan pembatalan atau tidak akan mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir memberikan pernyataan atau kesaksian secara langsung dengan alasan sidang MK soal gugatan sengketa Pilpres ini telah dirasa cukup. Pernyataan 4 menteri ini telah dirasa sudah mewakili seluruh pandangan-pandangan atau jawaban-jawaban yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Jadi MK sudah menutup ya, jadi nggak akan ada lagi itu Presiden Joko Widodo yang didesak-desak untuk hadir memberikan pernyataan, memberikan keterangannya di persidangan. Walaupun begitu teman-teman semua, banyak sekali pihak yang merasa tidak puas
dengan apa yang telah dilakukan MK selama ini di persidangan. Salah satunya ya tidak lain dan tidak bukan yaitu dari kubu oposisi, mantan sekutu Presiden Joko Widodo, yaitu PDIP. Dalam beberapa artikel, banyak sekali artikel di sini teman-teman semua, Hasto menyebut selama Presiden Joko Widodo tidak hadir di sidang MK, maka sisi gelap kekuasaan tak akan pernah terungkap. Informasi ini kita dapat dari Warta Kota, tribunnews.com, yang menyebutkan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut jika Presiden Joko Widodo tidak bersedia hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres di MK, sisi gelap kekuasaan tidak akan pernah terungkap. Hasto juga membanding-bandingkan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah menegaskan siap hadir di MK jika memang dibutuhkan. Hal tersebut disampaikan Hasto di sela-sela menjelaskan tentang permintaan pihaknya agar audit forensik dilakukan oleh pihak independen terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait berbagai dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Audit forensik terhadap pihak KPU harus perlu juga terhadap saran dari civil society. Mas Usman Hamid itu minta agar Presiden Joko Widodo dihadirkan. Kalau Bu Mega saja ketika diminta oleh penasehat hukum 02 namanya Pak Oto Hasibuan, kata Hasibuan dalam diskusi bertajuk kejahatan Pilpres 2024 di kawasan SCBD Jakarta pada Minggu tanggal 7 April 2024. Ibu Mega siap-siap saja dipanggil MK, bahkan mengatakan saya akan dengan senang hati. Masa Pak Jokowi nggak mau hadir di MK, ujar Hasto seperti dilansir di kompas.com. Hasto menilai kehadiran Megawati dan Jokowi di MK justru akan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Namun sebaliknya apabila tidak ada kesanggupan, maka hal itu semakin menunjukkan sisi gelap kekuasaan. Maka kita harus bersatu untuk melawan berbagai sisi gelap kekuasaan, kata Hasto. Ini cukup menarik juga teman-teman semua, pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut jika Presiden Joko Widodo tidak hadir di persidangan di Mahkamah Konstitusi, maka sisi gelap kekuasaan, sisi gelap pemerintah tidak akan bisa terungkap. Ya, di sini teman-teman hampir 10 tahun PDIP dan Pak Jokowi ini ada dalam satu gerbong, ada dalam satu kendaraan. Jadi kalau misalnya kita melihat jika PDIP menyebut bahwa banyak sisi gelap yang ditinggalkan atau berada di sekitar Pak Jokowi, di sekitar kekuasaan Pak Jokowi, maka kita mungkin agak bingung. Bagaimana bisa seseorang yang menemani Pak Jokowi selama 10 tahun bahkan mungkin lebih ya, dari Solo terus ke Jakarta terus ke RI, selama belasan tahun ini tidak mengetahui sisi gelap itu. Jadi sisi gelap mana yang disebutkan oleh Pak Hasto ini? Apakah sisi gelap ini juga ada di tubuh PDIP atau seperti apa? Nah, ini tentu akan sangat menarik untuk didiskusikan. Karena itu teman-teman, buat yang teman-teman yang tahu sisi gelap apa sih yang sebenarnya Pak Hasto sebut di tubuh kekuasaan Pak Jokowi ini, coba diskusikan di kolom komentar. Ya teman-teman, itu aja informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Nantikan update menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.